Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurud dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang pertama-tama, marilah kita hanturkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat. Tak lupa juga sholawat serta salam kepada Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan ke zaman yang terang benderang hingga saat ini. Yang saya hormati kepada Bapak Imam Mujtaba dan Bapak Fatur sebagai dosen pengampu mata kuliah AIK Ibadah 2. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Erlinda Nurrahmagita dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Jakarta. Sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai toharo dalam Islam. Pengertian toharo. Kata toharo berasal dari bahasa Arab yaitu tohar yang berarti bersuci atau kebersihan. Toharo berarti mensucikan dan membersihkan diri dari najis dan hadas sebagai salah satu syarat melakukan ibadah yang dapat dilakukan dengan wudu, tayamum, mandi dengan alat yang digunakan yaitu air, debu, atau batu. Pembagian toharo ada dua. Yang pertama adalah bersuci dari hadas berupa melakukan mandi, wudu, dan tayamum. Sedangkan yang kedua adalah bersuci dari najis berupa menghilangkan najis yang ada di badan, tempat, dan pakaian. Alat-alat untuk bersuci. Adapun macam-macam air dapat dibedakan menjadi 4 macam. Yang pertama adalah air mutlak. Air mutlak yaitu air suci yang dapat air suci dan mensucikan. Air yang masih murni yang dapat digunakan untuk bersuci. Yang termasuk dalam air mutlak ini ada 7. Yang pertama itu adalah air sumur, air sungai, air laut, air mata air hujan, air lembah, air salju. Yang kedua adalah air musyammas, yaitu air suci yang dapat mensucikan tetapi makruh untuk digunakannya, karena air ini adalah air yang terpapar oleh sinar matahari yang tercampur dengan logam, seperti besi, seng, dan jenis lainnya yang tidak dianjurkan karena mudah berkarat. Yang ketiga adalah air mustakmal, yaitu air suci tetapi tidak mensucikan. Air yang telah digunakan untuk bersuci menghilangkan hadas atau menghilangkan najis, walaupun tidak berupa rasa, bau, ataupun rupanya. Yang ketiga adalah air mutanajis, yaitu air yang sudah terkena najis. Selanjutnya, cara membersihkan benda-benda kotor atau najis yang ada di badan, tempat, dan pakaian. Yang pertama adalah najis mukhafafah, yaitu najis ringan. Contohnya itu adalah seperti air kencing bayi laki-laki yang belum berumur 1 tahun yang masih menyusui. Cara membersihkannya itu dengan mencipratkan air kepada najis tersebut. Yang kedua itu adalah najis mutawasito atau disebut dengan najis sedang. Contohnya itu seperti darah yang keluar dari hewan atau darah haid. Dan itu cara membersihkannya itu adalah dicuci saja sampai bersih, sampai hilang bau, rasa, dan warnanya. Yang ketiga itu adalah najis mughalazoh, yaitu najis berat, yaitu adalah najis yang sudah terkena dengan najis seperti air liur pada hewan babi atau anjing. Cara mensucikannya itu adalah dengan menggunakan tanah dan air sebanyak 7 kali. Tata cara toharo ada 3, yaitu yang pertama adalah mandi wajib. Mandi wajib dalam toharo yaitu mengalirkan air ke seluruh badan dari ujung kepala sampai ujung kaki. Mandi wajib ini harus dibarengi dengan membaca niat yang mensucikan diri dari hadas kecil dan besar. Niatnya yaitu nawaitul gusla lirafil hadasil akbari fardul lillahi ta'ala. Aku niat mandi untuk menghilangkan hadas besar fardu karena Allah Ta'ala. Menurut mazhab Syafi'i, saat pertama membaca niat harus dibarengi dengan menyiram tubuh dengan air secara merata. Kedua, mengguyur dengan menyiram tubuh dengan air secara merata. Kedua, mengguyur seluruh bagian luar badan tak terkecuali rambut dan bulu-bulunya. Sedangkan bagian tubuh yang berbulu atau berambut harus
berambut harus terkena dengan air yang mengalir. Yang kedua adalah berwudu. Berwudu menurut syara adalah untuk menghilangkan hadas kecil ketika akan sholat. Orang yang akan melaksanakan sholat sudah wajib hukumnya untuk berwudu, karena berwudu merupakan syarat sahnya sholat. Kemudian melaksanakan fardu wudu ada 6. Yang pertama niat, nawaitul wudu'a lirafil hadasil asgori fardolillahi ta'ala. Yang kedua membasuh seluruh muka. Yang ketiga itu membasuh kedua tangan sampai siku, membasuh rambut di kepala, terus membasuh kedua belah kaki sampai mata kaki, dan yang terakhir adalah tertib. Dan yang terakhir itu adalah tayamum. Toharo tayamum ini merupakan cara yang menggantikan mandi dan wudu pada saat tidak ada air. Saat tayamum adalah menggunakan tanah yang suci yang tidak tercampur dengan benda lain. Niatnya nawaitu tayammuma li istibahatis sholati fardhol lillahi ta'ala. Artinya saya niat tayamum agar diperbolehkan melakukan fardu karena Allah Ta'ala. Setelah membaca niat, dilanjut dengan meletakkan dua belah tangan ke arah debu seperti tembok dan usapkan ke muka sebanyak 2 kali. Selanjutnya mengusap kedua belah tangan hingga siku sebanyak 2 kali juga, dan memindahkan debu kepada anggota tubuh yang diusap. Yang dimaksud mengusap bukan sebagaimana menggunakan air dalam berwudu, tetapi cukup menyapukan saja, bukan mengoles-oles seperti memakai air. Sholat jama' dan sholat qashar. Yang pertama, sholat jama'. Sholat jama' terdiri dari 2 pengertian. Yang pertama itu menurut bahasa. Menurut bahasa, sholat jama' adalah mengumpulkan. Sedangkan menurut istilah adalah mengumpulkan 2 sholat wajib di dalam satu waktu. Dan sholat jama' ini adalah menggabungkan sholat zuhur dan sholat asar untuk dikerjakan pada waktu zuhur atau asar, atau menggabungkan sholat maghrib dan isya untuk dikerjakan pada waktu sholat maghrib atau isya. Sementara sholat subuh tetap pada waktunya dan tidak boleh digabungkan dengan sholat lain. Yang kedua adalah berdasarkan waktu pengerjaannya, jama' dibagi menjadi 2. Ada jama' takdim dan jama' takhir. Jama' takdim ini adalah mengumpulkan 2 sholat wajib yang dikerjakan pada waktu awal. Dan sholat jama' takdim ini tuh ada 2. Yang pertama mengumpulkan sholat wajib zuhur dan asar yang dikerjakan pada waktu zuhur, dan yang kedua itu mengumpulkan sholat maghrib dan isya yang dikerjakan pada waktu maghrib. Yang kedua itu adalah jama' takhir. Jama' takhir ini adalah mengumpulkan 2 sholat wajib yang dikerjakan pada waktu yang kedua. Waktu yang kedua. Dan jama' takhir ini dibagi menjadi 2. Yang pertama itu mengumpulkan sholat wajib sholat zuhur dan asar yang dikerjakan pada waktu asar, dan yang kedua itu mengumpulkan sholat wajib sholat maghrib dan sholat isya dan dikerjakan pada waktu isya. Dan selanjutnya ada dalil yang menerangkan tentang sholat jama', yaitu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jama'an nabiyya sallallahu alaihi wasallama baina zuhri wal asr bil madinati fi ghairi safarin wala khauf. Qala qultu abal abbas walam fa'al dzalika. Qala arada an la yuhrija ahad min ummati. Artinya Nabi Shallallahu alaihi wasallam pernah menjama' antara sholat zuhur dan asar di Madinah, bukan karena berpergian, juga bukan karena takut. Saya bertanya, wahai Abu Abbas, mengapa bisa demikian? Dia menjawab, Nabi Shallallahu alaihi wasallam tidak menghendaki kesulitan bagi umatnya. Hadis riwayat Ahmad. Syarat utama diperbolehkannya sholat jama' itu, yang pertama itu musafir untuk tidak melakukan maksiat. Yang kedua itu dalam keadaan di perjalanan, jarak jauhnya itu 80,64 km. Terus dilakukannya itu harus saat masih berada dalam perjalanan, dilakukan setelah keluar dari batas desa, dan tidak boleh makmum yang mukim. Bacaan niat sholat jama' takdim. Yang pertama, niat sholat jama'
takdim zuhur dan asar dikerjakan pada waktu zuhur. Yang pertama adalah membaca niat sholat zuhur terlebih dahulu, kemudian melakukan sholat zuhur sebanyak 4 rakaat. Niatnya yaitu usolli fardhu zuhri arba'ah rakaatin majmu'an ma'al asri adaan lillahi ta'ala. Artinya, aku sengaja sholat fardu zuhur 4 rakaat yang dijamak dengan asar fardu karena Allah Ta'ala. Setelah itu, membaca niat sholat asarnya dan mengerjakan sholat asar 4 rakaat. Niatnya yaitu usolli fardul asri arba'ah rakaatim mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala. Artinya, aku berniat sholat 4 rakaat menghadap kiblat karena Allah Ta'ala. Yang kedua, niat sholat jamak takdim maghrib dan isya dilakukan pada waktu maghrib. Lakukan sholat maghrib 3 rakaat terlebih dahulu dengan membaca niat, yaitu usolli fardol maghribi salasah rakaatim majmu'an ma'al isya'i majamak takdim lillahi ta'ala. Artinya, aku sengaja sholat fardu maghrib 3 rakaat yang dijamak dengan isya dengan jamak takdim karena Allah Ta'ala. Selanjutnya, baca niat ini dan laksanakan sholat isya 4 rakaat. Bacaannya yaitu usolli fardal isya'i arba'ah rakaatim majmu'an ma'al maghrib jamak takdim lillahi ta'ala. Artinya, aku sengaja sholat fardu isya 4 rakaat yang dijamak dengan maghrib dengan jamak takdim karena fardu Allah Ta'ala. Yang kedua, ada niat sholat jamak takhir, sholat maghrib dan isya yang dikerjakan pada waktu isya. Yang pertama, lakukanlah sholat isya sebanyak 4 rakaat dengan membaca niat usolli fardal isya'i rakaataini majmu'an bil maghrib jamak takhir lillahi ta'ala. Artinya, aku sengaja sholat fardu isya 4 rakaat yang dijamak dengan maghrib dengan jamak takhir fardu karena Allah Ta'ala. Lalu yang kedua, jika sudah, lakukan sholat maghrib 3 rakaat sambil membaca niat sholat jamak berikut usolli fardol maghrib salasah majmu'an bil isya'i jamak takhir lillahi ta'ala. Artinya, aku sengaja sholat fardu maghrib 3 rakaat yang dijamak dengan isya dengan jamak takhir fardu karena Allah Ta'ala. Yang kedua, ada sholat qashar. Pengertian sholat qashar menurut bahasa yang artinya memendekkan atau meringkas. Sholat qashar adalah meringkas jumlah rakaat sholat yang 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Misal, sholat zuhur, sholat asar, dan sholat isya. Jamak qashar adalah melakukan sholat dengan cara dijamak sekaligus diqashar. Artinya mengumpulkan dalam satu waktu dan juga meringkas rakaat. Berdasarkan waktu pengerjaannya, sholat qashar dibagi menjadi 2. Yang pertama, jamak qashar menggunakan jamak takdim dan jamak qashar menggunakan jamak takhir. Jamak qashar menggunakan jamak takdim adalah mengumpulkan 2 sholat wajib dalam satu waktu yang dimana rakaatnya diringkas. Dan jamak qashar menggunakan jamak takdim ini mempunyai 2, yaitu mengumpulkan sholat zuhur dan sholat asar pada waktu zuhur. Terus yang kedua itu adalah mengumpulkan sholat wajib maghrib dan isya dan dilakukan di waktu maghrib. Yang kedua itu adalah jamak qashar menggunakan jamak takhir, adalah mengumpulkan 2 sholat wajib yang dikerjakan pada satu waktu dan rakaatnya ini diringkas menjadi 2 rakaat. Terus jamak qashar menggunakan jamak takhir ini ada 2 macam. Yang pertama, mengumpulkan sholat wajib zuhur dan asar yang dikerjakan pada waktu asar dan mengumpulkan sholat wajib maghrib dan isya yang dikerjakan pada waktu isya. Dalil yang menerangkan tentang sholat qashar: Bismillahirrahmanirrahim. Wa iza darabtum fil ardi falaisa 'alaikum junahun an taqsuru minas sholati in khiftum ayyaftinakumul lazina kafaru innal kafirina kanu lakum aduwwum mubina. Artinya, dan apabila kamu berpergian di muka bumi,
maka tidaklah mengapa kamu mengqashar sholatmu. Jika sholat kamu takut diserang orang-orang kafir, sesungguhnya orang-orang kafir itu adalah musuh yang nyata bagimu. Quran Surat An-Nisa ayat 101. Mengqashar sholat bagi orang yang memenuhi syarat hukumnya mubah atau boleh, karena merupakan ruksah atau keringanan dalam melaksanakan sholat bagi orang-orang yang memenuhi syarat. Syarat-syarat sholat qashar yaitu: yang pertama, musafir, orang yang sedang dalam perjalanan dan perjalanan tidak untuk maksiat, contohnya mudik dan field trip. Yang kedua, jarak perjalanan minimal 80,64 km. Yang ketiga, tidak boleh makmum dengan orang yang mukim. Dan yang keempat, berniat sholat qashar. Selanjutnya ada baca niat sholat qashar. Yang pertama, niat sholat qashar zuhur. Usolli fardhu zuhri rakaataini qashron lillahi ta'ala. Artinya, saya niat sholat zuhur 2 rakaat qashar karena Allah Ta'ala. Yang kedua, niat sholat qashar asar. Usolli fardhul asri rakaataini qashron lillahi ta'ala. Saya niat sholat asar 2 rakaat qashar karena Allah Ta'ala. Yang ketiga, niat sholat qashar isya. Usolli fardhul isya'i rakaataini qashron lillahi ta'ala. Artinya, saya niat sholat isya 2 rakaat qashar karena Allah Ta'ala. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada kata-kata yang salah mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.